Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Cilik dimanapun berada, kali ini kami ingin merangkum kisah karomahnya wali Allah. Satu dari wali Songo, ia adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau yang biasa disebut dengan Sunan Gunung Jati. Salah satu dari wali Songo ini ternyata memiliki seorang murid yang berasal dari negeri Syam atau sekarang disebut dengan negara Syria. Dan ia bernama Syekh Syarif yang berasal dari negeri Syam sehingga dinamai dengan Syekh Syarif Syam. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya sedulur untuk bisa mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga Allah catat sebagai amal ibadah yang akan menjadi bekal kelak di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Berdasarkan kitab Babat Cirebon, Syekh Magelung berasal dari negeri Syam atau sekarang disebut dengan negara Syria. Beliau adalah putra dari Said Abdurrahman Ar-Rumi bin Said Ahmad bin Said Barakat Zainul Alam. Syekh Syarif Syam disebut dengan nama Syekh Magelung dikarenakan ia mempunyai keluarbiasaan yang tidak dimiliki manusia biasa pada umumnya. Syekh Magelung mempunyai rambut yang tidak bisa dipotong dari ia lahir. Konon sejak dilahirkan ke alam dunia, rambut Syekh Magelung memang sudah tidak bisa dipotong oleh sejenis benda tajam apapun. Karena tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun, dari situlah asal nama dan dikenal sebagai Syekh Magelung di tanah Cirebon. Syekh Magelung langsung menuju ke tanah Jawa untuk mencari seorang waliullah yang bisa memotong rambutnya serta ingin berguru kepadanya. Tepatnya di tanah Cirebon, Syekh Magelung bertemu dengan orang tua dan ia menanyakan di mana ada orang yang bisa memotong rambutnya. Orang tua itu mencoba memotongnya dengan sebuah golok yang ia genggam, namun rambut Syekh Magelung tidak bisa dipotong olehnya. Boleh saya memotong rambut ini, silahkan. Terima kasih, Pak. Saya akan meneruskan perjalanan mencari siapa yang bisa memotong rambut ini. Kemudian ia pamit dan melanjutkan perjalanannya hingga ia tiba di suatu desa yang sedang ada pertarungan. Di dalam pertarungan itu adalah sayembara Nyimas Gandasari. Syekh Magelung pun menyaksikan dan melihat pertarungan sayembara yang dibuat Nyimas Gandasari itu dengan tepat bersampingan dengan seorang kakek tua. Namun Syekh Magelung dikagetkan tanpa ia sadari rambutnya sudah terpotong. Hanya dengan memakai dua jari dengan mudahnya Sunan Gunung Jati memotong rambut panjang Syekh Magelung. Setelah mengetahui rambutnya terpotong, Syekh Magelung langsung sujud berguru kepada Sunan Gunung Jati. Dan akhirnya Sunan Gunung Jati mengangkat Syekh Magelung menjadi muridnya. Dan Syekh Magelung pun diberi nama Pangeran Soka. Rambutmu sudah putus. Apalagi? Maafkan hamba, Kanjeng Guru. Hamba sekarang sadar bahwa orang yang hamba cari ternyata ada di sini. Berdirilah. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon bagian utara. Demikian yang bisa kami ceritakan salah satu karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati. Dari kisah ini mari kita ambil hikmah dan pelajarannya bahwa untuk seorang arif billah akan dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Salah satunya adalah karomah yang dianugerahkan kepada para wali-wali Allah atau para kekasihnya yang alim dan soleh.